Kita akan belajar, saudara, merenungkan satu fakta dalam hidup ini. Kita lihat Lukas pasal 10. Kita bersyukur bahwa firman itu cermin, ya, cermin. Kalau kita tanpa cermin, maka kita tuh nggak tahu rambut kita sudah rapi atau belum, muka kita ada corengannya atau tidak, kita nggak tahu. Nah, dengan cermin itu, maka kita bisa tahu. Nah, begitu kita bercermin, lalu kalau kita melihat sesuatu yang nggak betul, kita betulkan. Nah, firman itu cermin. Mulai ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi, jadi masih keluarga imam juga, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Jawab orang itu, ini orang Farisi yang tanya pada Tuhan Yesus, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, saya percaya buat kita orang Kristen kisah ini gak asing lagi. Tapi apa yang kita mau pelajari hari ini, saudara? Selama perjalanan ke sini tadi, Oma ini cerita hal yang luar biasa. Nah, waktu Oma itu cerita, Roh Kudus ingatkan saya tentang kisah ini. Ada 4 macam orang di dunia ini. Ya, ada 4 macam orang. Nah, sama seperti pembagian psikologi. Ya, ada orang yang sanguin, ada orang yang kolerik, melankolis, pragmatis. Nah, ternyata Alkitab memang memberitahukan ada 4 macam orang itu. Nah, saudara, dari 4 macam orang ini, maka firman Tuhan itu jadi beda-beda. Begitu kenapa? Ada begitu banyak gereja. Kenapa pendeta satu bisa khotbah ini, pendeta satu bisa khotbah itu? Kadang-kadang kalau kita kurang ngerti betul jadi bingung, mana kita mau dengar? Seringkali kita tanya begitu, bukan? Nah, hari ini kita akan coba tahu. Sebetulnya nggak ada beda. Tergantung kita itu termasuk yang mana dari salah satu dari 4 orang itu. Kisah ini menarik. Nanti saudara sebelum tidur coba baca di rumah. Jadi kisah ini muncul ketika ada orang Farisi, tokoh agama. Itu tanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang disebut sesama manusia itu? Nah, dari kisah ini kita tahu di dunia ada pelayanan namanya Good Samaritan, ya, orang Samaria baik hati. Itu dipegang oleh anaknya Billy Graham, Franklin Graham yang memegang itu, dan Indonesia banyak dapat bantuan juga. Nah, 4 karakter itu yang akan menentukan kalau kita belajar firman Tuhan, kita mendengar khotbah, ke arah mana hati kita itu pergi. Nomor 1 adalah perampok itu sendiri. Ya, nanti kita lihat ya. Jangan nunjuk orang, janjinya kok saya dibuka ini, oh itu dia tuh, pasti dia. Jangan ya, jangan. Pokoknya semua simpan. Tanya yang mana kira-kira, yang aku ini di mana, oke? Mendengar kata perampok, itu kan jahat sekali, bukan? Tapi saudara, kalau kita merenungkan ini, banyak perampok di antara kita. Mungkin kita sendiri masih jadi perampok. Jangan marah, saya janji, jangan marah. Loh, kenapa begitu? Karena kata perampok itu bukan cara dia merampok orang, tapi sikap hatinya. Apa sih yang dimiliki seorang perampok? Begini istilahnya, barangku, barangku, barangmu, barangku. Nah, itu perampok. Oke? Sering bukan kita ketemu orang seperti itu?
Seneng ikut rame-rame makan, tapi nggak pernah mau bayar. Selalu ngikut aja. Pura-pura, oh ya, ada rame-rame pura-pura nggak mau bayar. Sering mungkin kita orang seperti itu. Nah, ini bisa orang Kristen juga loh, bisa pendeta juga. Jadi kata perampok itu nggak harus dalam sikap yang merampok rumah, merampok bank, tidak. Perampok itu arti yang sesungguhnya adalah barangku, barangku, barangmu, barangku. Entah mau cara diambil atau tidak, pokoknya hatinya seperti itu. Nah, yang heran, justru kenapa Tuhan Yesus memberikan contoh kedua itu imam dan orang Lewi. Ini aneh. Tapi kalau kita lihat fakta, memang begitu keadaannya. Dalam perjalanan tadi juga, kami bertiga sharing. Sama. Berapa banyak gereja menggunakan atas nama Tuhan, tapi bisnis, rame-rame ke Israel, nggak maksa orang, nanti diundi, sekian puluh, dapat satu gratis misalnya. Maaf dengan cara macam-macam, oke lah. Imam, kenapa? Kalau saudara masih ingat, ketika Tuhan Yesus pernah marah di bait suci, dalam Yohanes pasal 2, kalau itu dipikir tuh aneh sekali. Masa Tuhan Yesus sekejam itu? Coba ya kalau kita ada di situ, ini kalau saya itu pagi itu bersama dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba aja mereka lagi rame-rame ke bait suci, upacara besar keagamaan Yahudi, tahu-tahu diambil berapa tali, dia ikat jadi satu, jadikan cambuk. Mungkin saya tanya, ini tadi malam salah makan apa ini guru ini? Kok pagi-pagi bisa ngamuk kayak begini? Ngamuknya nggak main-main, saudara. Dia bentak, dia usir, dia jungkir balikkan semua yang jual. Wah, ngeri sekali. Dan kalau kita lihat urutan waktunya, hari-hari itu mereka tuh masih baru jadi murid, belum lama. Tiba-tiba gurunya marah seperti itu. Nah, nanti baca di rumah Yohanes 2. Di antara semua orang-orang yang sedang berdagang di bait suci, satu saja yang dia marah. Dan kelihatannya nggak adil. Dia marah hanya kepada para pedagang merpati. Itu aneh. Itu tahun 70-an saya dapat rahasia itu. Kenapa Tuhan kau hanya marah pada pedagang merpati? Padahal dia money changer juga. Yang dicungkir balikkan itu mejanya, uangnya tak kemana-mana. Ada yang jual sapi juga, jual domba, jual pakaian, jual macam-macam. Tapi kenapa dia hanya marah kepada penjual merpati? Dan sekarang kita tahu merpati itu lambang Roh Kudus. Sekarang kita melihat berapa banyak gereja karismatik yang memperjualbelikan urapan itu. Kuasa Roh Kudus itu. Ngeri sekali. Terjadi betul. Jadi kalau kita lihat ada orang yang kedua disebut imam dan orang Lewi. Ini kan orang rohani seharusnya. Orang yang cukup tinggi posisinya dalam gereja Tuhan. Mereka cuma lewat. Tahu, tapi nggak buat sesuatu. Nah, apa sikap orang ini? Ini yang paling banyak sekarang di zaman ini. Barangku, barangku, barangmu, barangmu. Nggak ada urusan kita dua. Jadi sendiri aja. Kelihatan baik bukan? Kalau kita lihat ini jumlah terbanyak orang pada generasi. I don't care. It's your business. Urusi kamu sendiri. Saudara, kalau ini jumlah terbanyak pada zaman ini. Saudara pernah tahu nggak di dalam 2 Timotius pasal 3? Itulah satu-satunya tulisan di antara jutaan buku di dunia ini. Hanya satu buku yang namanya Alkitab, dan itu dalam kitab 2 Timotius 3. Itulah kondisi manusia akhir zaman. Coba salah seorang baca dulu. Ayat 1 dan 2 saja. Nah, kita akan menemukan manusia akhir zaman seperti itu keadaan. 2 Timotius 3, 1 dan 2 saja. Saudara boleh baca sampai selesai nanti di rumah. Ayo, saudara dapat silakan baca. 3, 1 dan 2. 2 Timotius 3, keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, lihat, keadaan manusia akhir zaman. Sekarang ini, bagaimana model kita zaman ini? Terus? Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar, terus? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, terus? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ya, terus nanti sisanya baca di rumah. Lengkap, saudara. Kenapa Tuhan mengurapi Paulus untuk menuliskan kondisi manusia akhir zaman? Sekarang ini terjadi betul. Saya nggak ambil semuanya, 2 aja yang terakhir. 1, mencintai dirinya sendiri dan jadi hamba uang. Ini jelas sekali.